Oke teman-teman, sekarang kita bersama Kak Aldila. Selamat siang Kak Aldila. Siang. Nah, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang ini Kak Aldila meneruskan di S2 ya? Iya. Sekarang ya? Alhamdulillah. S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bisa diperkenalkan secara singkat tentang biografi Kak Aldila seperti apa kepada teman-teman supaya tahu sekilas. Oke. Perkenalkan, nama saya Aldila Putri. Saya biasa dipanggil Dila. Saat ini saya mahasiswi pasca sarjana jurusan biologi murni di UIN Malang. Untuk aktivitas di luarnya biasanya mengajar dan juga ada semacam bisnis online gitu. Untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya seputar biologi, ini kita bicara biologi murni ya, jadi bukan pendidikan kali ini, biologi yang murni yang biasanya ngelab gitu. Bisa kalian langsung tanya DM Instagram Kak Aldila di gimana? Di @aldila_yunia tanpa spasi. Aldila Yunia tanpa spasi. Oke. Nah Kak Aldila, ini sekarang kita mau tanya-tanya nih, sharing seputar skripsinya Kak Aldila. Di sini kami ada beberapa pertanyaan. Nah, gitu. Kita langsung saja mulai. Dari pertanyaan pertama, terkait skripsinya Kak Aldila ini, mengapa tertarik mengangkat judul tersebut? Nah, kan judulnya itu disarankan atau sebenarnya gimana sih? Disarankan dosen, apakah dari teman apa gimana? Untuk awalnya sebenarnya udah ada isolat gitu, jadi disarankan dari dosen pembimbing, jadi udah ada isolat yang berpotensi buat dikembangkan. Nah, setelah udah ada dikasih arahan ini ada isolat yang berpotensi, selanjutnya ke saya itu dosennya bilang, terus kembangin aja kayak gimana gitu. Jadi saya baca literatur lagi. Berarti itu sebelumnya isolatnya sudah dari dosen gitu? Sudah dari dosen. Sudah di lab udah ada, tinggal dikembangkan gitu, tinggal diteliti, akhirnya bisa jadi skripsi gitu ya? Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, nah yang melatar belakangi penelitiannya Kak Aldila itu sebenarnya apa sih? Jadi kok bisa meneliti, kan ini terkait kapang ya? Oh ya, tadi belum ditanya judul skripsinya. Judul skripsinya apa? Judulnya itu uji metabolit sekunder dari kapang endofit trichoderma terhadap kapang patogen yang ada di tanaman cabai. Jadi terkait kapang. Kapang itu kalau teman-teman nggak tahu itu jamur bisa kan? Ya, kapang itu jamur yang dia itu mikro tapi kayak bentuknya berhifa gitu, kayak kapas. Oke. Judulnya tadi ya. Lalu yang melatar belakangi penelitian tersebut. Nah, jadi ini kaitan dengan latar belakang. Setelah kita judul kan, itu biasanya kan masuk ke latar belakang. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi penelitian Kak Aldila dulu? Kalau latar belakangnya itu berawal dari ada penyakit di tanaman cabai. Jadi kan cabai itu biasanya saat-saat itu, waktu tahun-tahun itu kayak mengalami penurunan produksi gitu. Nah, terus setelah saya lihat apa sih penyebabnya? Ternyata penyebabnya itu bisa karena ada penyakit yang namanya layu fusarium, terus ada juga penyakit patek. Nah, penyebab dari penyakit ini itu disebabkan oleh kapang patogen. Nah, setelah itu kebanyakan petani itu menggunakan pestisida untuk melawan kapang tadi. Nah, padahal kalau kita ketahui kalau pestisida itu kalau digunakan secara terus-menerus itu kan kayak nggak baik gitu kan, pasti merugikan entah itu untuk lingkungan atau untuk masyarakat. Nah, sehingga perlu alternatif lain yang dapat menghambat pertumbuhan dari kapang ini tadi. Nah, alternatifnya itu dengan kapang endofit yang saya pakai itu. Seperti itu gambaran latar belakangnya. Jadi karena emang ada penyakit di cabai gitu ya? Ya, dari cabai awalnya, terus karena penanganannya itu masih kurang. Nah, membuat akhirnya cari kapang atau alternatif yang bisa ramah lingkungan. Gitu. Lalu kenapa kok kapang endofit trichoderma gitu yang dipakai ini? Terus kenapa kok waktu itu tanaman cabai? Apakah pas tahun penelitiannya ini sedang trendingnya cabai atau gimana? Kalau kenapa yang trichoderma itu karena sebenarnya trichoderma itu udah terkenal gitu. Jadi dia itu emang ada di bahan IE4 itu kan. Udah ada trichoderma. Nah, tapi kenapa pakai trichoderma yang ini? Karena biasanya trichoderma yang dipakai orang-orang itu adalah trichoderma yang ada di tanah. Jadi istilahnya dia itu kapang antagonis. Kapang antagonis itu kayak kapang yang bisa menghambat patogen lain. Antagonis itu berarti antagonis itu kayak sebenarnya kan kayak jahat gitu kan. Tapi ternyata itu bukan jahat yang jahat, tapi jahatnya karena dia bisa menghambat patogen. Itu kayak antagonis. Nah, kapang endofit tadi, kapang trichoderma itu kan adanya biasanya di tanah. Tapi kalau yang saya pakai ini dia itu diisolasi dari stroberi. Jadi
jadi dia termasuk endofit. Endofit itu kan kayak kapang yang dia itu hidup di dalam tanaman, dan dia tuh hidup di sana tapi dia itu kayak bersimbiosis gitu loh, menguntungkan bagi tanaman, malah mempertahankan tanaman itu dari segala penyakit atau hal-hal yang kurang berguna. Oh gitu. Terus kenapa kok tanaman cabai? Kalau karena cabai, kalau cabainya itu karena saat itu memang kayak lagi menurun gitu, jadi produksi cabai pas ya, itu sudah menurun. Ya, terus saya lihat-lihat lagi di literatur ternyata ada penyakit, ada layu, fusarium sama patek. Dan ini penelitiannya tahun 2000 tahun 2018. Oke, lalu selanjutnya ya terkait penelitiannya. Nah, penelitiannya itu jenis apa yang digunakan? Maksudnya penelitian jenis apa? Apakah itu kuantitatif, kualitatif, ataukah eksperimen atau seperti apa nih? Kalau penelitiannya ini dia jenisnya eksperimen kuantitatif karena pakai pengukuran. Setelah eksperimen jadi kita melakukan uji coba. Lalu untuk bahan penelitiannya nih, bahan penelitian itu didapatkan dari mana? Yang tadi kapang, terus habis itu cabenya, terus secara mudah metode penelitiannya itu seperti apa sih? Jadi ini kita masuk ke praktika. Ya. Jadi kalau bahan penelitiannya, jadi yang sebenarnya butuh bahannya ada 3, itu kapang endofit tadi, trichoderma, terus kapang patogen itu saya ada 2, ada fusarium sama Colletotrichum. Nah, itu semuanya sudah tersedia di lab. Oh, jadi yang 2 itu udah langsung sudah ada di lab langsung. Kalau yang apa tadi endofit itu sudah diisolasi dari stroberi. Kalau yang 2 tadi itu memang diisolasi dari cabai, tanaman yang cabai yang kena penyakit gitu. Tuh kan. Terus nyarinya di mana itu? Cabai sama stroberi itu? Kalau itu sudah koleksi. Sudah koleksi, tapi ada riwayatnya dari penelitian kakak tingkat yang kemarin. Oh, jadi ada hubungannya dengan penelitian kakak tingkat seperti penelitian terusan gitu, lanjutan. Oh, lanjutan. Oke. Lalu selanjutnya terkait hasil secara umum yang diperoleh. Nah, setelah melakukan penelitian itu hasilnya seperti apa sih? Nah, apa antifungi itu berperan dengan baik atau seperti apa? Kan itu tujuannya untuk antifungi tadi ya. Seperti apa kira-kira? Yang metode belum tadi ya? Metodenya, iya. Kalau metodenya itu, iya. Jadi kalau metodenya sebenarnya trichoderma itu kan dia bisa diuji, namanya itu uji dual culture gitu. Jadi ada di satu media itu ditumbuhkan kapang endofit sama kapang patogen. Terus kayak dia itu ya dobelnya cuma satu. Nah itu kayak ditarungkan gitu loh. Nah terus mana yang nanti lebih kuat? Itu kan berarti yang dia bisa menghambat. Nah ternyata trichoderma tadi itu dia besar banget. Jadi penelitian sebelumnya itu sampai hampir 96 atau 97% dia mampu menghambat patogen tadi. Begitu sebenarnya. Nah terus cara dia menghambat itu udah banyak. Bisa karena tumbuhnya cepat, bisa karena dia punya hifa khusus, hifa yang bisa mematikan hifa yang lain. Terus bisa juga karena antibiosis. Nah saya lebih di antibiosisnya. Jadi dia bisa mengeluarkan senyawa metabolit yang bisa menghambat kapang patogen. Jadi di metode saya setelah trichoderma itu ditumbuhkan, kalau di jamur itu kan ada kayak fase itu kan, fase, log, sama stasioner sama dit gitu ya. Nah saya itu ngambilnya metabolit sekundernya. Jadi ketika dia fase stasioner, nah metabolit sekundernya saya ekstrak, saya ambil, baru nanti ekstrak metabolitnya ini yang ditanamkan di media, lalu ditumbuhkan jamur gitu mas. Jadi dia tahu maksudnya antara kontrol media yang tanpa metabolit tadi sama media yang menggunakan metabolit itu gimana efeknya gitu. Dan hasilnya ternyata memang persentasenya nggak besar banget, nggak 50% ke atas, hanya berapa ya, 20-30 gitulah. Tapi dia mampu menghambat pertumbuhan dari patogen. Jadi metabolit tadi itu dia berpengaruh terhadap pertumbuhan kapang patogen. Jadi meskipun itu cuma 20% tapi masih bisa menghambat. Masih dibandingkan kontrolnya itu masih bisa. Masih dianggap signifikan gitu ya? Iya, signifikan. Yang difunginya dikatakan berperan apa itu? Masih dikatakan berperan baik apa cukup apa gimana? Baik sih. Ada kriteria seperti itu? Iya, ada kriteria. Lalu terkait kendala, ketika penelitian kan ada kendala ya. Nah ini kendala yang dihadapi sebelum penelitian. Jadi sebelum melakukan riset itu apa saja kendala? Kalau kendala sebelum penelitian itu lebih ke ini sih, kayak penyusunan proposal. Jadi kayak penyusunan metode yang lebih tepatnya itu kayak gimana gitu. Karena kan
kita tahu literatur kan banyak, itu mana yang lebih tepat. Misalkan untuk cara mengekstraksi metabol itu yang mana yang lebih tepat, kan metabol itu kayak pasti ada zat-zat yang nggak boleh kena panas atau nggak boleh gimana gitu kan, itu sih kalau sebelum ya, memikirkan metodenya. Jadi lebih ke mana yang metode yang cocok ini? Iya, yang cocok. Soalnya yang pertama-tama kan jangan sampai salah metode. Iya, betul. Terus oke, lanjut ke kendala yang dihadapi saat penelitian. Jadi kan tadi sebelum, nah, ini terus saat penelitian. Jadi sudah penelitian, sudah ngambil bahan, itu kendalanya apa? Kendalanya mungkin ke kontaminasinya, karena kan harus steril. Kalau menumbuhkan jamur atau menumbuhkan metabolit tadi itu kan harus benar-benar steril. Jadi biasanya rawan kalau misalkan kita salah teknik atau entah itu tangan kita kurang steril, itu kan yang tumbuh di media itu bisa bermacam-macam. Jadi pas itu sempat kontam juga? Iya, sempat kontam, jadi kayak tumbuh jamur yang lain gitu ya, kayak gitu. Jadi harus ngulangi. Dan apa ya, kendalanya jamur ini tumbuhnya itu 7 hari mas, kan dia 7 hari. Kalau bakteri kan dia bisa jam-jaman. Lama berarti ya, nunggu sampai seminggu? Nah itu jadi harus seminggu. Jadi kalau misalkan ternyata kontam harus ulang lagi, yang bikin lama. Memperlama penelitian ya? Betul. Resiko mikro ya? Resiko mikro itu kontaminasi. Oke, lalu kendala yang dihadapi saat data sudah ada. Nah, jadi kan sudah penelitian, datanya sudah ada, itu apa kendalanya? Kalau data sudah ada dan ternyata alhamdulillah dulu datanya itu apa ya, enak-enak aja gitu loh mas. Maksudnya kayak perbedaan antara kontrol dengan perlakuan yang lain tuh nggak ada yang aneh gitu. Jadi aman sih. Jadi wajar aja. Karena biasanya kan data itu ada juga kan yang aneh gitu. Jadi harus olah-ulang apa diteliti ulang. Iya, harus ulangi kayak gitu. Harus ulangi bagaimana itu. Dulu sempat ulangi karena tadi memang kayak kontam-kontam itu, tapi kalau sudah dapat datanya, alhamdulillah dulu bisa diolah aman ya. Oke. Tinggal pakai SPSS dulu. Lalu yang terakhir pertanyaan terkait skripsi biologi. Jadi apa skripsi biologi itu harus seputar uji ini terhadap tumbuhan, lalu uji ini terhadap hewan, atau ada pendapat menurut sampean seharusnya yang diteliti oleh mahasiswa jurusan biologi murni itu apa sih gitu, supaya mereka dapat gambaran gitu. Kalau menurut saya, karena kalau emang beda gitu mas ya, biologi murni dan pendidikan. Kalau pendidikan mungkin lebih ke gimana cara pembelajarannya, di kelas kayak gimana. Kalau biologi murni memang fokusnya ya kepada makhluk hidup gitu. Jadi makhluk hidup yang tadi memang di utak-utak siapa ini mas ya? Dikembangkan gitu ya. Ya dapat uji-uji tadi. Uji dan analisa. Ya dia pakai eksperimen tuh banyak sih. Tapi juga temanku dulu juga ada yang kayak misalkan kayak ke suku tertentu gitu kan, berarti dia nggak usah eksperimen kan. Hanya kayak angket-angket. Itu nggak harus di lab nggak ya? Nggak harus sih. Meskipun murni ini sebenarnya nggak harus lab gitu. Jadi ke suku tertentu itu ngapain dulu itu? Dia mengamati tanaman-tanaman, obat-obatan yang dipakai di suku itu. Oh gitu. Oke, jadi meskipun biologi murni, tapi sebenarnya itu nggak perlu fokus ke lab terus gitu. Iya betul. Jadi ke lapangan itu juga bisa gitu. Langsung ke suku-suku tertentu terkait apa tadi, tumbuhan gitu. Tumbuhan herbal yang dipakai. Kayak ekologi itu juga masih bisa kayak keanekaragaman, dia kan langsung ke lapang. Ekologi itu berarti ke lingkungannya ya? Iya, ke lingkungan. Ya oke, terima kasih Kak Aldila atas sharing skripsinya untuk sesi kali ini. Oke teman-teman, ya saya rasa cukup. Mungkin ada lagi pesan yang disampaikan Kak Aldila untuk teman-teman yang lagi skripsian. Kalau lagi skripsian itu emang apa ya, kalau jujur dari pengalaman saya sendiri itu ujiannya itu kayak apa ya, malesnya nggak sih mas? Maksudnya kayak apa ya, niatnya gitu loh, itu harus dikencengin lagi sih. Jadi kayak mungkin harus mencari motivasi-motivasi yang bisa memotivasi diri kalian sendiri kayak gitu. Mungkin kalau aku dulu karena kepingin cepet lulus, kepingin membahagiakan orang tua gitu kan, jadinya ya gercep aja. Terus lihat teman-teman yang lain gitu, jadinya jangan ini sih, jangan menghindar dari kampus gitu. Jadi kan ada anak yang jadi, kayak buronan dosen. Kalau dia kayak udah takut ke kampus tuh kayak malah lama gitu loh mas. Jadi dulu aku pertama kali gimana cara semangatnya itu aku ke kampus, walaupun tuh nggak ngapa-ngapain, ke kampus ngeliatin teman-teman kayak ngikut-ngikut aja, tuh kayak lama-lama kayak tergugah sendiri, pengen rajin gitu. Oke.
Terima kasih atas sarannya Kak Aldila untuk teman-teman semua. Nah, oke, semoga kalian mendapatkan inspirasi dari sharing skripsi kita kali ini dengan Kak Aldila Yunia Putri. Oke, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang ingin tanya sedikit, tadi bisa DM atau bisa komentar di kolom komentar di YouTube ini, boleh silahkan. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih Kak Aldila atas waktunya. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Mungkin bisa diperkenalkan secara singkat tentang biografi Kak Aldila seperti apa kepada teman-teman supaya tahu sekilas. Perkenalkan, nama saya Aldila Yunia Putri, saya biasa dipanggil Dila. Saat ini saya mahasiswi pasca sarjana.